body fading, 'cause they look lifeless like me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat selalu kan? Anak-anak, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yaitu menuangkan gagasan dan pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif secara lisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, pidato yang akan saya bawakan yaitu membaca itu menyenangkan. Teman-teman generasi milenial penentu masa depan bangsa, apakah kita semua menyadari bahwa minat baca di Indonesia itu masih sangatlah rendah? Ya, seperti yang kita ketahui bahwa minat baca di Indonesia itu masih sangatlah rendah. Sayangnya, krisis budaya membaca ini masih belum memperoleh perhatian yang khusus. Padahal budaya membaca sendiri sangatlah berpengaruh dalam memperteguh dan mengembangkan peradaban bangsa. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat membaca, dan sebaiknya kita memulainya dengan niat dan menjadikan membaca itu sebagai rutinitas. Kita juga bisa memulainya dengan membaca buku yang berukuran tipis terlebih dahulu dan dengan tema yang kita sukai agar kita tidak merasa jenuh. Pada zaman sekarang, kebanyakan orang lebih berminat menggunakan handphone mereka untuk bermain game online ataupun sosial media daripada membaca buku. Mereka beranggapan bahwa membaca buku itu merupakan hal yang membosankan. Padahal membaca buku itu mempunyai banyak sekali manfaat. Tidak hanya menguatkan sisi intelektual, membaca juga dapat mengasah sisi efektivitas kita dan nurani pembaca. Membaca juga bisa menjadi sarana hiburan karena dapat melatih kreativitas dan imajinasi pembaca. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus belajar mencintai membaca karena membaca merupakan hal yang sangat penting bagi masa depan kita dan bangsa. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan minat membaca dan ciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas, berwawasan luas, dan berpikiran maju. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Heni Pujiastuti dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, pada pertemuan yang lalu kalian sudah banyak belajar tentang teks pidato persuasif, mengenai menyimak dan memahami tentang bentuk gagasan, pikiran, arahan atau ajakan, serta unsur kebahasaan. Nah, di sana kalian juga sudah mampu menuangkan atau bukan menuangkan, memahami serta menunjukkan, mengidentifikasi bentuk dari gagasan, pikiran, arahan maupun ajakan yang ada dalam teks pidato. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih belajar mengenai materi teks pidato persuasif. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif, baik secara lisan maupun tertulis,
dengan menggunakan unsur kebahasaan maupun struktur yang tepat. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, coba kalian simak tayangan berikut. Pada gambar tersebut, kalian pasti sudah kenal sosok yang sangat fenomenal. Dua tokoh tersebut adalah Buya Hamka dan Insinyur Soekarno. Siapa sih sosok Buya Hamka itu? Kalau memang kalian masih awam dengan gambar dan sosok ini, coba kita pahami bersama. Buya Hamka adalah seorang ulama sejati dan sastrawan. Beliau adalah seorang penulis, editor, dan seorang pengajar. Dia pun orator sejati. Beliau juga mampu berpidato di depan presiden pertama, yaitu Insinyur Soekarno. Isinya begitu sangat mengesankan, sangat mengagumkan, dan karya-karyanya begitu fenomenal. Beliau pernah menjabat juga sebagai Menteri Agama dan aktif dalam berpidato untuk memerdekakan bangsa Indonesia melalui ekspresinya dalam berorasi dan berpidato yang mampu mengajak masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia untuk berjuang. Salah satu isi oratornya atau isi pidatonya antara lain, jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Begitu juga dengan Bung Karno. Beliau juga seorang orator pada zamannya dan sangat terkenal isi pidatonya. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Pidato kedua tokoh tersebut bisa membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia. Bagi seseorang yang suka berpidato atau berbicara di depan umum, itu sangatlah menyenangkan dan mampu memberi kepuasan tersendiri. Mereka mampu mengungkapkan ide dan mampu menuangkan gagasan dengan cara yang menarik dan membujuk serta mempengaruhi dengan banyak cara dan bahasa yang memikat. Dan kalian juga harus mampu menjadi orator yang handal, apalagi untuk melatih supaya lebih berani berbicara di depan umum. Dan saya yakin kalian mampu menjadi orator yang handal. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasif, baik secara lisan dan atau tertulis, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mampu menyusun teks pidato persuasif, dan yang kedua, mampu berpidato. Dan anak-anakku, saya harap nanti kalian mampu berpidato dengan baik dan benar di hadapan orang banyak. Agar dapat menyusun teks pidato dengan baik dan runtut, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, memilih dan menentukan topik atau tema pidato persuasif. Dalam hal ini, usahakan kamu menentukan topik atau tema yang harus kamu kuasai dan pahami, agar kamu nanti tidak kehabisan bahan atau materi sehingga akan mampu menyusun teks pidato yang utuh. Kedua, menentukan tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif mempunyai tujuan menyampaikan pendapat, gagasan, pandangan, pesan dengan alasan yang kuat dan mampu mempengaruhi, membujuk pendengar sesuai dengan teks pidato dengan tujuan yang jelas. Kita tidak akan menyimpang dari topik pembicaraan. Yang ketiga, mengumpulkan bukti atau data untuk mendukung argumen atau alasan.
data-data yang berupa fakta, misal bukti, contoh, maupun pendapat-pendapat yang sebanyak-banyaknya agar pidato kita bisa dipertanggungjawabkan sehingga mampu mempengaruhi pendengar. Yang keempat, menyusun kerangka pidato. Setelah menentukan topik atau data yang kita cari, kita membuat atau menyusun kerangka pidato. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan ide sehingga tidak keluar dari topik dan pidato tersebut menjadi runtut. Yang kelima, mengembangkan kerangka pidato. Dari menyusun kerangka pidato di atas, lalu kita bisa mengembangkan kerangka-kerangka pidato tersebut menjadi pidato yang runtut dan jelas. Itulah langkah-langkah menyusun teks pidato persuasi. Sebelum kita berpidato di hadapan orang banyak atau di depan umum, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, mempersiapkan materi atau persiapan materi. Yang kedua, persiapan pendengar. Yang ketiga, aspek-aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Kali ini dalam mempersiapkan materi dalam pidato, yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan pidato. Ya, terutama harus kita sesuaikan dengan tema atau topik yang akan kita gunakan. Salah satunya seperti menyusun kerangka pidato, seperti pada pembelajaran yang sebelumnya. Di sana saat menyusun kerangka pidato itu dimulai dari salam pembuka sampai salam penutup. Anak-anak bisa simak atau membuka materi sebelumnya. Yang kedua adalah persiapan pendengar atau audiens. Pada persiapan pendengar atau audiens ini yang perlu kita perhatikan yaitu minat pendengar. Nah, kira-kira jika kita ingin menyampaikan pidato, kita amati dulu. Kita berpikir dulu kira-kira besok itu kita mau berpidato di hadapan siapa? Anak-anak muda, orang tua, atau orang yang mempunyai intelek tinggi atau yang biasa saja. Jadi bisa kita tentukan. Yang kedua, perhatian pendengar. Sedangkan yang ketiga, perhatian dan pengertian dari pendengar itu sendiri. Yang keempat, tindakan dan perbuatan. Serta yang kelima adalah kemauan dari pendengar itu. Supaya pendengar itu mau mendengarkan pidato kita, otomatis kita harus membuat supaya pendengar itu mau merespon atau memperhatikan pidato kita. Jadi gimana caranya supaya kalian nanti menarik pendengar supaya mau memperhatikan pidato kita. Yang terakhir yaitu pemahaman. Pemahaman dari seorang pendengar itu nanti bisa kita ukur ketika terakhir nanti kita menyampaikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan ke beberapa pendengar. Itulah persiapan-persiapan untuk pendengar atau audiens yang harus kita perhatikan. Yang ketiga adalah aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Aspek-aspek kali ini adalah salah satunya suara harus jelas. Itu yang pertama. Ketika kita menyampaikan pidato, suara tetap harus keras, jelas, menggunakan intonasi maupun bunyi a, i, o, nya. Nada suara harus teratur dan baik. Artinya tidak monoton. Jangan datar terus, namun harus menggunakan nada tinggi maupun nada sedang maupun nada yang harus ditekankan. Kewajaran dan kelancaran serta kecepatan saat berbicara. Anak-anak, ketika kalian ingin berpidato nanti, ada beberapa teknik berpidato atau jenis pidato kan yang kalian pelajari kemarin. Salah satunya ekstemporer, pakai naskah maupun improvisasi. Seperti itu silakan dipelajari lah. Kalian nanti pilih yang mana? Kalau pilih di antara salah satu atau menghafal atau pakai teks, kelancaran maupun kecepatan itu harus diatur. Supaya apa? Supaya tidak itu seakan-akan kalau kita membaca itu membaca diri-diri terus, atau saat berimprovisasi, terutama improvisasi itu kan juga tidak perlu persiapan sama sekali.
dan saya yakin kalian mampu memilih jenis-jenis pidato yang akan kalian gunakan nanti. Jadi dalam hal tentang kewajaran sikap dalam berpidato, kalian nanti bersikaplah sewajarnya dan semampunya. Jadi seakan-akan itu tidak dibuat-buat. Dilihat dari gestur maupun mimik wajah, kalian perhatikan benar-benar. Aspek yang diperhatikan dalam berpidato yang terakhir yaitu sikap badan. Sikap badan yang kalian tampilkan saat di depan nanti sewajarnya saja, tidak perlu dilebih-lebihkan, namun juga tidak harus paneng, bisa bergerak ke kiri atau ke kanan atau menggerakkan tangan ataupun menggelengkan kepala. Nah, seperti itu tidak apa-apa, karena itu menunjukkan ekspresi ketika kamu itu mengucapkan sesuatu yang harus ditekankan. Saya harapkan nanti semua anak-anak bisa dan mampu membuat teks pidato persuasif dan mampu berbicara di depan umum. Sampai di sini materi yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.